Ini langsung dari malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril ini berpesan kepada Nabi agar kuat jima melakukan hubungan badan. Bahkan di sini sama dengan kekuatan 40 seorang laki-laki perkasa. Jadi nanti ucapkan qabil tuh di kolom komentar, saya ijazahkan ini kepada antum semua. Tapi khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, wabil khusus saudara-saudaraku, para pecinta dan juga subscriber channel doa dimanapun Anda berada. Tidak lupa dan tidak bosan-bosannya kami mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan antum sekalian sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah, memberikan harta yang barokah, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solihah, keturunan yang thayyibah, hidup sukses bahagia dan selamat di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kali ini saya ada tips. Ini langsung dari malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril ini berpesan kepada Nabi agar kuat jima melakukan hubungan badan. Bahkan di sini sama dengan kekuatan 40 seorang laki-laki perkasa. Jadi nanti ucapkan qabil tuh di kolom komentar, saya ijazahkan ini kepada antum semua. Tapi khusus, ini khusus, ijazah ini khusus bagi yang sudah berumah tangga, baik laki-laki yang masih muda, pengantin baru misalnya, ataupun pengantin lama. Bahkan Anda yang sudah berusia 70 tahun sekalipun bisa mengikuti tips ini. Tapi asalkan Anda sehat walafiat. Jika nanti misalkan Anda penyakitan, stroke dan kolesterol sebagainya, ini dilewati saja, di skip saja. Sebagaimana di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan di sana, wa fi ba'dil akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sebagian hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi qala, berkata siapa Nabi, syakautu, mengadu siapa saya, Nabi mengadu, ila Jibril, kepada malaikat Jibril. Mengadu apa? Dha'fi, kelemahanku, anil wiqa'i, dari berhubungan badan. Fadallani, maka malaikat Jibril menunjukkan nih pada saya Nabi, alal harisah, atas bubur harisah. Jadi di sini malaikat Jibril mohon maaf, jadi di sini Nabi Muhammad SAW itu mengadu kepada malaikat Jibril, mengadu tentang kelemahan dari berhubungan badan. Mungkin karena faktor usia Nabi waktu itu sudah agak sepuh, jadi manusiawi. Dan juga diriwayatkan di sini dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya waruya an Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah berkata, syaka, mengadu Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila Jibril, pada malaikat Jibril. Mengadu apa? Qillatal jima'i, tentang lemahnya jima. Fatabassama, lalu malaikat Jibril tersenyum. Fatabassama Jibrilu, lalu malaikat Jibril tersenyum, hatta tala'la'ah, sampai bersinar majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, majelisnya Rasulullah, tempat duduknya beliau, memberi kisana ya Jibril, dari kilauan gigi seri malaikat Jibril. Jadi di sini yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tadi itu yang ada di Ihya Ulumuddin. Nah, ini hadis dari Abu Hurairah. Nabi di sini mengadu kepada malaikat Jibril tentang menurunnya kualitas hubungan badan. Di sini termasuk dalam kategori tibbun nabawi ya. Lalu malaikat Jibril di sini tersenyum. Nabi bertanya seperti itu sampai gigi serinya malaikat Jibril menerangi tempatnya Rasulullah. Masya Allah. Lalu dilanjutkan, tsumma qala, lalu malaikat Jibril berkata, aina anta min aklil harisah, sekarang saatnya kamu makan bubur harisah. Apa itu harisah? Nanti saya akan jelaskan di belakang ya. Fa inna fiha quwwata arba'ina rajulan,
Karena di harisah, di bubur harisah, quwwata arba'ina rajulan itu mempunyai kekuatan 40 seorang laki-laki. Jadi bubur harisah di sini bisa setara dengan kekuatan 40 orang laki-laki. Bayangkan saja 40 orang laki-laki, jika misalkan 10 menit kita berhubungan dengan istri, bagaimana jika 40 seorang laki-laki kita mempunyai kekuatan seperti itu? Bayangkan saja. Baik, sahabat beriman yang dirahmati Allah, apa itu bubur harisah? Nah, sekarang kita bahas bubur harisah ya. Mungkin sebagian saudara-saudara kami atau antum semua di sini, kaum muslimin muslimat di Nusantara ini, di Indonesia, mungkin banyak yang belum tahu tentang hal ini. Tetapi insya Allah sudah bisa kita cari di dunia maya ini. Kita cari di Google dan sebagainya. Kita harus mencari tahu juga. Bubur harisah di sini adalah bubur yang berbahan pokok daging kambing dan gandum. Ya, kan ada gandumnya itu. Kalau misalkan tidak ada ya bisa beras, sama saja sebenarnya. Jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan dasar yang ada di kita, yaitu beras. Misalkan tidak punya gandum, tapi di sini dicampur dengan daging kambing. Kalau daging kambing kan banyak. Kalau misalkan mempunyai kolesterol, nah saya sudah bilang di awal video, bagi yang sehat saja, misalkan darah tinggi dan sebagainya, stroke apalagi, jangan di skip saja, ini dilewati saja. Ini tips langsung dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril sendiri yang memberikan kepada Nabi Muhammad SAW, masuk di dalam kategori tibbun nabawi. Jadi bagi mereka yang misalkan lemah syahwat dan sebagainya, misalkan kurang puas dengan kekuatannya, bisa mengamalkan hadis ini. Jadi bahan pokoknya adalah menggunakan kambing, daging kambing, gandum ataupun beras, serta bahan tambahan ya. Kalau misalkan daging kambing diganti sapi gimana? Ya kalau misalkan tidak ada ya tidak masalah, tetapi kambing itu mempunyai kelebihan tersendiri. Jadi kalau misalkan makan kambing gitu, tubuh hangat, jadi badan itu langsung menjadi hangat seperti itu. Jadi itu kelebihan dari daging kambing. Jadi kalau misalkan darah tinggi pas makan kambing bahaya, tapi kalau darah rendah malah disarankan makan daging kambing. Nah ini sangat unik, makanya banyak orang-orang Arab itu suka makan kambing seperti itu. Kalau kambing insya Allah ini di mana-mana ada. Nah terus bumbu-bumbunya ini menggunakan bumbu-bumbu yang ada di Timur Tengah, misalkan seperti minyak samin. Kalau misalkan tidak ada minyak samin, diganti nanti minyak zaitun dan sebagainya. Kalau dulu mungkin kita tidak menemukan yang namanya bahan-bahan yang ada di Timur Tengah, tapi kalau sekarang banyak kita temukan di marketplace dan sebagainya, itu banyak kita temukan seperti itu. Kalau kita nyari ya pasti nemu, atau kita ketik di Google saja lah cara membuat bubur harisah seperti itu. Yang penting ini diamalkan. Kalau misalkan khusus ya, amalan ini khusus bagi suami istri saja. Kalau seperti yang lain seperti itu, saya tidak ijazahkan amalan ini. Semoga ini bisa bermanfaat, dan juga bagi yang sudah suami istri, misalkan istrinya memberikan ini kepada laki-laki, terus terang misalkan suaminya lemah syahwat dan sebagainya, boleh suaminya dikasih ini, karena demi keharmonisan suami istri. Bahkan di sini sangat disunahkan di dalam Islam menggunakan obat-obatan yang asalkan tidak ada efek samping seperti itu. Karena kalau istri itu tidak kita manjakan, ini jadi bahaya. Ya taulah hubungan suami istri itu bagaimana. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.